Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo para dosen di LSPR, senang sekali bisa berjumpa melalui platform daring pada saat kesempatan kali ini di Lectures Briefing. Saya mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan yang mana saya memilih topik Teaching and Learning at the End of Our COVID Tunnel. Ya, Bapak Ibu sekalian tentunya percaya bahwa insya Allah COVID ini akan segera berlalu dan kita akan mengakhiri perjalanan kita di terowongan yang panjang, sehingga di akhir terowongan ini kita melihat sinar matahari, sinar terang, dan kita akan mendapatkan waktu yang menyenangkan. Kita semua tentunya harus optimis dengan pandemi ini akan berakhir dan akan menjadi endemik. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kemudian saya juga sebelum memulai diskusi kita pada saat ini, maka saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memilih profesi menjadi seorang dosen. Seorang dosen tentunya merupakan seorang yang bertugas mulia, yang mana mengajari mahasiswa dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Thank you for choosing the noble profession. To teach is to touch life forever. Nah, tentunya bagi Bapak dan Ibu dosen yang baru saja mengikuti atau bergabung di LSPR ingin mengetahui seberapa besar community of love di LSPR. LSPR Institute is the community of love. Kita menyebutnya demikian karena Bapak Ibu sekalian telah merasakan kekeluargaan dan kasih sayang di antara kita semua selama berada di LSPR. Nah, yang terutama kekuatan LSPR adalah di para alumninya yang telah lebih dari 30.000 orang sukses berkarir di Indonesia dan juga di internasional, di pemerintahan ataupun di swasta, sehingga mengharumkan nama LSPR. Kemudian aset yang terbesar adalah dosen dan karyawan. Dosen berjumlah 238 orang dan karyawan berjumlah 358 orang. Kemudian peserta didik di LSPR mahasiswa berjumlah 5.668 yang terdiri dari program S1, S2, program pendidikan jarak jauh dan juga program vokasional di Bali. Nah, selain itu, LSPR juga mempunyai 54 universitas partner yang berada di seluruh dunia untuk program student exchange, lectures exchange yang membuat menjadi LSPR kaya dan kuat dengan jaringannya. Kemudian LSPR juga mempunyai lebih dari 500 corporate partner untuk para student job training dan juga untuk para alumni atau graduating student untuk job placement. Nah, para dosen sekalian, tentunya kita setelah dari masa pandemi menjadi masa endemik, ini merupakan situasi yang uncertain ya, atau sangat tidak terduga. Tentu yang pertama untuk bisa menghadapi challenging dari era uncertain ini, yang pertama sebagai seorang dosen kita harus dipercaya oleh mahasiswa. Dipercaya dalam hal ini, student have faith in the lectures, have faith dalam menggantungkan pengetahuannya, masa depannya bukan hanya dari nilai yang akan diperoleh, tetapi dari ilmu yang diberikan. Kemudian tentu sebagai seorang dosen kita juga harus mempunyai kapabilitas dan keahlian yang mumpuni agar bisa kita bagi kepada mahasiswa kita. Jadi pastikan apa yang kita ajarkan juga merupakan
hal yang kita sukai, hal yang juga merupakan yang menjadi minat kita, sehingga mahasiswa juga tertarik untuk mempelajarinya. Dan yang ketiga, tentu dari waktu ke waktu mahasiswa generasi muda berubah dari milenial ke zenial dan lain-lain. Tentu kita juga harus mempelajari karakter dan behavior mereka agar kita bisa juga mempunyai perspektif sama dengan mereka. Kadang-kadang kita harus menempatkan perspektif mereka terhadap kita dan tidak selalu harus perspektif dosen. Kemudian kita juga harus bisa menjadi influencer kepada para mahasiswa kita. Kita harus punya power untuk membuat mahasiswa kita mau untuk bisa mengikuti dan mau mematuhi apa yang telah menjadi peraturan atau hal-hal yang harus dipatuhi, ya. Dan kemudian dengan persuasif. Nah, di dalam COVID-19 ini ternyata selama pandemi ini banyak hal yang telah kita lalui, termasuk yang telah dilalui oleh mahasiswa, dan mereka semuanya belajar melalui online, dan kita semua mengajar melalui online. Tentu kita merasakan bagaimana ada satu hal yang missing, yang mana kita hanya hampir bisa satu arah, ya. Walaupun kita bisa membuat mahasiswa discussion, kita berupaya untuk membuat berbagai cara untuk to entertain student, tetap masih ada hal yang missing, ya, yaitu aura dan perasaan dan banyak hal yang kita kangenin selama teaching and learning online ini. Belum lagi tidak semua mahasiswa mempunyai luxury dalam artian internet yang cukup, karena mungkin kedua orang tua bekerja dari rumah, kakak dan adik juga harus menggunakan internet untuk belajar, ya. Jadi banyak hal. Belum lagi situasi di rumah, kadang ada orang tua yang tidak terbiasa untuk berada di rumah terus-menerus sehingga menjadi stres, ya. Jadi keadaan di rumah tidak kondusif. Dan juga banyak mahasiswa yang melalui masa-masa yang tough dan juga rough, ya, yang mana mungkin orang tuanya kehilangan pekerjaan, banyak juga orang tua yang kehilangan bisnisnya, dan itu membuat kesedihan dan juga membuat banyak hal yang akhirnya sulit untuk konsentrasi. Kemudian belum lagi tears and bitterness. Banyak juga dari mahasiswa yang ternyata kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19. Nah, kita take a break dari ini semua, dan kita harus tetap optimis untuk menyambut endemik ini, ya, masa setelah pandemi. Nah, tentunya masa setelah pandemik ini menjadi masa yang dimana internet telah menjadi bahagian dari kehidupan kita, dan kita belajar banyak selama pandemi ini tentang teknologi. Dan kemudian juga ternyata kita bisa merasakan betapa nikmatnya ketika berada bersama keluarga selama pandemi ini, berada di rumah. Dan tentunya setelah melalui berbagai kendala dan hal-hal pukulan-pukulan menjadikan kita shining like a diamond, ya. Nah, tentunya kita tidak perlu downtime for jet lag, ya. Oleh sebab itu LSPR baru saja dianugerahi award ataupun masuk dalam ranking top 50 global university dari WURI atau World University with Real Impact, yang mana LSPR itu berhasil menjadi peringkat ke-48 dalam crisis management, yang mana selama krisis ini, selama pandemi ini, LSPR tetap terus bisa melakukan belajar mengajar dengan baik dan stay connected di dalam semua pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, kepada dosen, dan juga semua mahasiswa baru, ya, dapat tetap terus mendaftar di LSPR. Dan kemudian juga entrepreneurial spirit dari LSPR, ya, untuk tetap terus membuat pandemi ini kita tidak putus asa, terus berkarya
dan terus menghasilkan ya. Dan kemudian juga LSPR merupakan peringkat ke-45 untuk student mobility and openness ya. Nah, di masa endemik ini tentu LSPR telah menyiapkan studio dan juga perlengkapan lainnya untuk belajar mengajar agar student dapat segera menggunakan fasilitas ini, karena student telah membayar fasilitas ini dan LSPR telah menyediakan fasilitas ini, namun semuanya tak dapat terpakai ya. Nah, tentunya kita semua tidak sabar untuk segera menggunakan semua fasilitas ini. Nah, bagaimana dosen-dosen untuk bisa menghadapi kendala-kendala ini dengan baik sehingga bisa mendapat rasa kepercayaan dari mahasiswa dalam menggantungkan masa depannya. Yang pertama, harus selalu akurat. Jadi harus selalu up to date, harus selalu relevan ya, harus selalu banyak involve di dalam berbagai kesempatan sehingga dapat mempunyai berbagai pengetahuan. Dan yang kedua, harus punctual. Ini penting sekali. Kalau dosen, malahan kalau perlu dosen itu datang lebih dulu dari mahasiswanya. Ada juga beberapa dosen yang senang kalau mahasiswanya udah kumpul, udah penuh, baru dosennya masuk dalam kelas. Tapi sesungguhnya dosen jadi harus contoh terhadap mahasiswanya, harus lebih dulu di dalam classroom. Kemudian harus reliable ya, harus bisa direken juga ya. Dosen juga harus buat PR-nya ya, harus baca dulu materi yang akan diajari. Pada saat dosen tidak siap, kita punya banyak cara untuk bisa sharing dengan student daripada kita harus mengajar tapi dalam keadaan tidak siap ya. Dan as a lectures, kita juga harus attractive to student, dalam artian enak ya dilihat ya gitu. Jadi nggak perlu harus dandan yang super duper gitu ya, tapi paling nggak bisa enak dilihat, karena bagaimanapun juga dosen berdiri di ruangan kelas ataupun melalui online, mereka semua melihat kita saja. Tentunya juga harus ada entertaining space di sini yang membuat student tetap bisa tertarik untuk mendengarkan dan belajar. Kemudian good manner ya, good manner ini juga penting. Kita ingin mahasiswa kita berlaku sopan ya, tapi kita juga harus sopan, dan banyak orang jatuh cinta pada orang-orang yang terlihat kesopanannya ya, tapi juga tentu lahir dan batin. Kemudian ethics dan profesional, kita lah yang mengajarkan etika itu pada mahasiswa ya. Nah, kemudian sebagai seorang dosen kita juga harus mandiri, mempunyai good ability ya, supaya tadi kita bisa melewati ini, kendala-kendala ini bisa kita hadapi dengan baik gitu ya. Yang pertama yaitu kemampuan di dalam teknologi. Saya sendiri juga merasa tadinya sangat takut dan teknologi ini merupakan horor gitu ya. Namun lama-kelamaan karena sudah belajar dari anak-anak ya, dari Gina, dari Fauzan ya, dari Emilia, dari Febri ya, dari Rido, sehingga ternyata teknologi ini friendly gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat seperti di sini di Instagram ya. Ini ada laman ajaib ya. Terus gimana sih cara kalau ngapus video latar belakangnya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita berada di lokasi yang lain tapi kita ingin membuatnya menjadi satu lokasi, gimana sih caranya ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa diambil dari Instagram, dari YouTube ya. Kemudian kita harus juga mengajarkan student tentang nasionalisme ya. Ini membangkitkan mereka ya untuk menjadi good citizen. Jadi supaya menjadi orang Indonesia tuh yang nggak malu-maluin. Jadi ya maksudnya ada NKRI dan lain-lain. Tapi yang penting jadi orang Indonesia tuh harus yang kata ibu saya zaman dulu self-standard gitu ya. Harus jangan yang malu-maluin. Harus bisa, harus one of a kind ya. Orang Indonesia yang baik, orang Indonesia yang terpuji gitu ya. Dan harus
proud being Indonesian itu ya. Oleh sebab itu, mengapa kita selalu ingin ikut di dalam dunia internasional is just to prove that actually Indonesian is capable and has the ability ya. Kemudian juga mengajarkan sesama orang Indonesia ya, brotherhood, sisterhood, itu penting sekali. Nah, anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak dulu ya. Mungkin kalau dulu tuh harus bisa menghafal Pancasila. Kalau sekarang Pancasila is already in the blood gitu ya. Dan Garuda itu benar-benar udah di dalam dada gitu ya. Nah, ini bisa dilihat Surya Sahetapi, dia lulus menjadi salah satu lulusan dengan magna cum laude ya. Dan dia memakai bendera merah putih sebagai lapisan toganya dia, karena dia begitu bangga sebagai anak Indonesia yang bisa berhasil, dan dia juga ingin mengangkat merah putih ya. Dan ini menarik, ini saya membersihkan kamarnya Fauzan di London, kamar kosnya dia. Saya begitu tersentuh begitu masuk di dalam kamarnya, ada bendera merah putih ini. Jadi sangat luar biasa kecintaan anak-anak kita terhadap Indonesia ya. Jadi ini yang harus kita build, dan sebagai seorang dosen tentunya kita juga harus punya hal yang melebihi dari ini. Dan kemudian pada waktu yang bersamaan kita mengajarkan nasionalisme, kita juga harus mengajarkan internationalization ya. Karena untuk menjadi unggul, dunia internasional juga harus tahu dan harus mengakui kita ya. Tidak usah jauh-jauh, mulai dari ASEAN dulu ya. Di ASEAN ini ada ASEAN Communication Master Plan. Sebagai ahli komunikasi harus paham dulu bagaimana cara komunikasi orang-orang di ASEAN ya. Baru kemudian di dunia ya, kita pelajarin lah paling nggak 20 negara terbesar di dunia. Kita paham gitu ya tentang mereka. Dan satu lagi, kita juga harus mengajarkan student untuk collaboration ya. Untuk kolaborasi ini penting sekali. Gak ada orang yang bisa sakti kalau dia sendiri. Kita akan bisa menjadi sakti kalau kita beramai-ramai ya. Dan selalu participate gitu, nggak bisa hanya temannya aja, nggak bisa kita hanya diam aja. Kalau zaman dulu kita kuliah, kalau kita sering-sering tunjuk jari seperti ini, orang pikir kita ria gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau kita nggak tunjuk jari, ya kita rugi sendiri, karena orang nggak tahu apakah kita tahu atau tidak gitu ya. Dan mengajarkan student untuk involve, jadi kita harus beri kesempatan semuanya untuk bisa ikut involve ya. Dan yang penting juga, student ini harus kita challenge komitmennya. Jadi nggak bisa, karena komitmen ini adalah dasar dari kedisiplinan ya. Dan disiplinan adalah fondasi dari semuanya. Nggak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak disiplin gitu ya. Kita juga ngajarkan mereka untuk bisa negosiasi ya. Jadi jangan semua apa-apa itu diterima begitu aja. Dan selalu challenge mereka untuk to be the best ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengajarkan student intuition. Ini penting sekali ya. Dan intuition ini harus diasah juga ya. Jadi kita harus bisa mengajarkan student to read what was not written, to hear what was not heard, to feel what was not said ya. Jadi itu yang harus kita ajarkan kepada student, sehingga student menjadi lebih peka ya dalam berbagai hal. Dan tentunya kita semua menjalani kehidupan ini, lifestyle kita sesuai dengan 10 pilar ya. Dan ini sudah menjadi dasar dari ketika LSPR mulai berdiri, dan juga ini yang menjadi fondasi untuk student dan juga alumni, semua tenaga pendidik di sini, dan juga para dosen dan manajemen. Dari akhir perjumpaan kita kali ini, makanya ada satu quote ya untuk para dosen semua agar semangat untuk terus kolaborasi dengan para dosennya. Dosen dan student, hasil kolaborasi mereka akan menghasilkan sesuatu yang dapat mengubah dunia. Dan hasil kolaborasi dosen dan student
tentunya bisa menyentuh jutaan orang dengan berbagai kolaborasi dan berbagai kegiatan yang dilakukannya melalui berbagai pekerjaan, termasuk diantaranya research, pengabdian masyarakat, dan banyak hal lain yang bisa dilakukan antara dosen dan student. Oke, demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya terhadap LSPR dan terima kasih atas kerjasamanya, kerja kerasnya untuk LSPR, dan semoga Bapak Ibu dosen sekalian mendapatkan waktu yang menyenangkan dan semua mahasiswa dapat mengambil manfaat dari semua materi ajar dan juga presentasi dari Bapak Ibu berikan untuk para mahasiswa dan mahasiswi di LSPR. Oke, have an enjoyable lecturing at LSPR. Sampai jumpa.